Nah Mams, jadi setelah Mami cek-cek di beberapa artikel, ternyata sesak nafas itu bisa dialami oleh orang dewasa, anak-anak, bahkan baby. Dan ada beberapa faktor yang mendukung sehingga seseorang bisa mengalami sesak nafas, seperti infeksi saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan bawah, tersedak dengan sesuatu seperti batu baterai atau mainan tersedak dengan sesuatu sehingga bisa mengidap sesak nafas, atau anak kita lagi banyak dahak, batuk pilek sehingga membuat anak kita atau kita susah untuk bernafas. Dan yang terakhir adalah kelainan organ tubuh, entah itu paru-paru atau jantung, yang membuat saluran pernafasan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, buat Mami sendiri, Mami udah merasakan pengalaman Mami dengan Lucky Kaysar, baby dari newborn. Jadi Lucky dari newborn sudah masuk NICU karena dia kelainan organ paru-paru. Karena kelainan organ paru-paru ini, Lucky sesak nafas. Lucky nggak bisa bernafas seperti baby-baby normal yang lain. Lucky pun biru, berwarna ungu keterong-terongan. Lalu Lucky sampai masuk ke NICU selama 4 hari 3 malam untuk membuat paru-parunya itu matang dulu. Tapi ternyata Mams, gimana ya, perjuangan Mami nggak sampai di sana aja. Sampai detik ini, hari ini, fokus Mami cuma satu. Mami sebenarnya punya baby kembar, tapi yang selalu Mami kasih ekstra fokus adalah Lucky Kaysar. Karena Lucky memang mengalami kelainan organ paru-paru dari dia lahir, sesak nafas, sempat masuk bronkopneumonia lagi di usia dia menjelang 4 bulan, 7 hari 6 malam, sempat mengalami masa kritis, sempat dia badannya dingin, kaku, berhenti nafas, dan sering tersedak susu. Jadi dari sana tuh ternyata perjuangan Mami belum berakhir. Sampai detik ini di usia Lucky menjelang 8 bulan, Mami tuh kerjanya tiap hari cuma kontrol. Gimana? Lucky bobonya enak gak ya? Gimana? Lucky tuh suaranya kokok lagi nggak? Karena dia ada laryngomalacia. Gimana? Lucky tuh hari ini nafasnya cepet gak? Waduh, ini Lucky lagi banyak dahak. Kita hitung yuk saturasi oksigennya pakai oximeter. Lalu Mami juga hitung nafas dia ngambil nafas sama keluar nafas itu berapa kali dalam 1 menit, sesak nafas atau enggak. Lalu Mami juga lihat apakah Lucky lagi banyak dahak atau enggak. Lucky badannya kaku nggak? Lucky masih nafas nggak? Sampai segitunya Mams. Apa yang sebenarnya Mami takutkan? Karena Lucky pernah punya histori sesak nafas karena kelainan organ paru-parunya. Lalu Lucky juga pernah bronkopneumonia dan laryngomalacia. Lucky membuat Lucky tuh susah bernafas. Jadi tuh Mami itu paling konsen soal sesak nafas. Jangan sampai Lucky tuh kekurangan oksigen dalam aliran darah dia, bahkan nafas yang dia ambil gitu loh. Jangan sampai kekurangan. Kalau sampai Lucky kekurangan oksigen, apa yang akan terjadi? Nggak cuma Lucky, bahkan baby yang lain, anak-anak lain, bahkan kita orang dewasa. Kalau kita sampai kekurangan oksigen dalam aliran darah tubuh kita, kita bisa mengalami gagal organ tubuh, gagal jantung, gagal paru, pokoknya di bagian organ tubuh kita karena kekurangan suplai oksigen. Nah, khusus Lucky sendiri, karena Lucky sempat mengalami bronkopneumonia, masuk rumah sakit kritis, oksigen sampai tinggal sisa 70 Mams. Bayangkan, Lucky mengalami pengecilan otak. Jadi otak dia mengecil. Ibaratnya otak yang sebenarnya tuh segini nih, tapi dia mengecil karena suplai oksigen tuh nggak cukup ke otak Lucky. Dan sekarang banyak sekali jadinya tuh Lucky perkembangan fisiknya kurang dan lain sebagainya. Nah, that's why kenapa di sini Mami pengen sharing ke ibu-ibu, bunda-bunda yang lagi nonton channel Mami sekarang ini. Please, jangan pernah remehkan soal sesak nafas ini. Dan kita harus tahu apakah anak kita atau baby kita sedang mengalami sesak nafas atau tidak. Caranya gimana? Cara yang pertama, ini yang paling gampang kalau kita nggak punya oximeter dan segala macam. Ini adalah bantuan yang paling pertama untuk tahu anak kita sedang sesak nafas atau tidak. Kita hitung nafas yang diambil sama anak kita. Tarikan masuk dan keluar ini 1 kali. Dalam 1 menit itu berapa kali? Jadi dalam ada kategorinya. Kalau dalam 1 menit anak kita mengambil tarikan nafas hingga 30, kita udah mulai waspada. Jadi belum parah, tapi kita mulai waspada. Sampai detik ini Lucky masih di angka 28 dan 30, bahkan 30 lebih. Kalau sampai anak kita dalam 1 menit itu ambil tarikan nafasnya sampai 40, itu berarti kita udah mulai harus perhatikan. Ini udah mulai ancang-ancang ke
darurat ya Mams ya. Kalau sampai anak kita mengambil nafas di angka sampai 50 dan 60, itu udah darurat. Langsung bawa anak kita ke rumah sakit terdekat, dicekkan ke dokter. Tapi sebenarnya kalau sampai anak kita udah di angka 40 aja, kita udah harus bawa ke dokter ya. Kalau 50 dan 60 itu udah bener-bener darurat Mams. Jadi di sini kita bisa hitung dari tarikan nafas, kita bisa tahu anak kita sesak nafas atau enggak. Normalnya itu di angka 28 sampai 30. Yang kedua, hidung anak kita kembang kempis. Kayak gini nih. Kayak ini tandanya anak kita tuh lagi susah bernafas, sesak nafas. Dan itu dialami sama Lucky pada saat Lucky ngalami bronkopneumonia dan Mami nggak sadar. Yang ketiga, ini juga dialami Lucky pada saat Lucky di rumah sakit pada saat oksigen dia sisa 70. Itu ada tarikan yang cukup dalam sampai ke tulang rusuk. Jadi kita kan kalau ngambil nafas kan, ini masuk kan. Kalau yang anak kita yang susah bernafas atau kita, dan biasanya di penderita laringomalacia, kenapa? Karena laringomalacia itu jalur nafasnya tuh ketutup sebagian. Jadi itu yang dialami sama Lucky, itu sampai masuk banget kan. Berulang-ulang, dan itu ada kerutan di bagian sana. Itu tandanya anak kita sedang susah bernafas Mams. Lalu yang keempat, ini biasanya ditandai dengan batuk pilek ya Mams ya, bronkopneumonia, pneumonia, ada dahak. Jadi ada suara dahak di bagian tenggorokan nih anak kita yang kayak tebel banget Mams. Dan itu dialami sama Lucky. Bahkan sampai hari ini Lucky masih mengalami dahak yang cukup banyak dan suara laringomalacia bersamaan. Jadi Lucky masih setiap hari uap biar nafas dia tuh lebih terbuka, biar dia nafas lebih lega. Kemudian yang selanjutnya, cara yang paling mudah adalah pakai oximeter. Kalau anak kita yang masih baby sekali, itu carilah oximeter yang kecil, pakai ke anak kita, atau ya bawa ke rumah sakit untuk lihat dari perhitungan saturasi oksigennya rumah sakit itu biasanya lebih tepat ya. Di sana kita bisa tahu anak kita susah bernafas atau tidak. Nah ini yang paling penting, kalau misalnya kita kekurangan oksigen, pasti kita lemes dong. Begitu pula dengan anak atau baby kita. Kalau sampai anak kita yang biasanya tuh aktif, tiba-tiba dia tuh lemes, kayaknya bawaannya pengen bobok terus, nggak berdaya, itu bisa jadi tanda anak kita sedang kekurangan oksigen dalam darah. Nah ini adalah kondisi yang udah lumayan ekstrim ya, dan ini dialami oleh Lucky. Pada saat Lucky baru pulang dari NICU, dia sering banget ngalamin bagian sini nih biru, bagian sini hidung juga biru, sama bibir dia biru. Bahkan sempat dia kesedak susu, berhenti nafas 2-3 detik dan muka dia biru. Nah itu tandanya oksigen dalam darah anak kita itu sangat kurang sekali. Kalau sudah sampai kayak gitu, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Dan ini yang terakhir ya Mams, suara mengi. Jadi suaranya tuh kayak suara fluid gitu. Waktu itu Mami masih bener-bener gak ngerti deh serius kayak gitu ya. Karena penanganan Mami yang sangat terlambat dan Mami gak aware dengan tanda-tanda yang tadi Mami sebutkan, yang udah dialami oleh Lucky, bener-bener dialami sama Lucky. Lucky mengalami pengecilan otak. Lucky hampir meninggalkan Mami dan masuk ke masa kritis. Please Moms, kalau setelah kalian nonton video ini, perhatikan, walaupun anak kita normal, bukan prematur, gak ada kelainan apapun, kita gak tahu. Mengecek saturasi oksigen dalam darah anak kita itu penting. Dan kita harus tahu sebagai parents, apakah anak kita atau baby kita sedang mengalami sesak nafas atau sulit bernafas. Jangan sampai saturasi oksigen dalam darah itu berkurang drastis, itu bisa membuat organ tubuh yang lain itu kena. Seperti Lucky pengecilan otak, atau misalnya bisa gagal jantung, gagal paru-paru dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya, amit-amit ya Moms. Nah Moms, inilah semua sharing pengalaman Mami untuk mengetahui apakah anak kita atau baby kita sedang sulit bernafas atau sesak nafas. Semoga bermanfaat. See you di next Curcoli Moms. Bye bye.